Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Foni Adelia dengan NBI 141-19201 dari kelas Anapro R. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas EAS mengenai pengukuran produktivitas dengan pendekatan metode APC. Yang pertama, kita harus menentukan komponen output input dulu. Dari output, tenaga kerja, material, energi, dan modal. Seperti yang sudah saya tampilkan. Kemudian kita masuk ke perhitungan mengenai data keuangan, output, input, kuantitas, harga, dan nilai total. Di mana yang pertama ini ada output. Misal kuantitasnya 500, harga per unitnya 30, maka nilai totalnya 500 dikali 30, 15.000. Begitupun yang periode 2, sama. Kemudian yang input tenaga kerja atau labor itu perhitungannya juga sama, hingga nanti di input modal atau kapita itu di keuntungan ini ada rumus tersendiri, yaitu outputnya dikurangi dari tenaga kerja, material, energi ditambah dengan input modalnya. Nanti akan menghasilkan keuntungan pada periode 1 dan periode 2. Kemudian selanjutnya yang pertama perhitungan angka indeks. Angka indeks sama dengan 1 pada periode 1 adalah nilai ketetapan atau sudah ditentukan. Sehingga kita menghitungnya dari output total terlebih dahulu. Di sini kan sudah diterangkan bahwa O1-nya itu 58.500 dan O2-nya 48.000. Kemudian untuk menghitung angka indeksnya, jadi tinggal membagi saja output 2 dibagi output 1, sehingga indeks output total itu menghasilkan 0,82. Begitupun tenaga kerja juga sama, menghasilkan indeks tenaga kerja atau labor 1,17. Untuk yang indeks materialnya 0,94, indeks energinya 0,83. Kemudian untuk yang modalnya 0,51. Kemudian input totalnya juga perhitungannya sama sehingga menghasilkan 0,82. Kemudian ini membuat tabel rangkuman hasil perhitungan indeks output dan input. Saya rangkum di sini, kemudian kita buat analisis. Yang pertama ada output total hingga input totalnya. Untuk analisisnya, angka indeksnya sudah diketahui pada periode 1 itu kan 1, itu sudah sesuai ketetapan. Untuk rumusnya itu periode 2, angka indeks di periode 2 itu dikurangi dengan indeks periode 1. Sehingga seperti yang output total, indeks periode 2 itu 0,82. Dikurangi dengan 1, hasilnya negatif 0,18 dikali 100%. Sehingga negatif 18%. Kemudian untuk keterangannya, jika yang minus, maka dia dikatakan menurun. Kemudian jika positif, dia meningkat. Di sini ada beberapa yang negatif, diantaranya output, material, energi, modal, hingga input total. Itu mengalami penurunan. Kemudian yang kedua itu menghitung indeks produktivitas. Perhitungan indeks produktivitas tenaga kerja untuk yang pertama. Ya, jadi ini perbandingan dari output dengan tenaga kerja. Misalnya ini pada output dan tenaga kerja, perhitungannya jadi output yang pertama, output periode 1 itu dibagi dengan input labor periode 1, sehingga akan menghasilkan nilai 5,915. Kemudian yang kedua pun sama. Kemudian untuk menghitung indeksnya, hasil dari produktivitas tadi itu dibagi. Jadi produktivitas labor 1
hasilnya berapa, produktivitas labor 2 hasilnya berapa. Untuk rumusnya itu produktivitas labor periode 2 dibagi produktivitas labor periode 1 dan dikali 100%, sehingga indeks produktivitas labor itu menghasilkan 70,22%. Untuk yang selanjutnya pun sama, dari untuk material, energi, modal, dan input total, cara perhitungannya sama. Sama semua, sehingga kita akan buat kesimpulannya di sini. Nah, untuk indeks produktivitas tenaga kerjanya 70,22%, materialnya 87,47%, untuk energi 98,97%, untuk modal 161,66%, untuk input totalnya 100%. Untuk analisisnya itu sama seperti tadi. Jadi ini di periode 1 kita buat 100% karena ini indeks produktivitas. Sama caranya 70,22% dikurangi 100%. Ini hasilnya negatif. Kalau yang negatif berarti menurun, kalau yang positif dia akan meningkat. Kemudian kita juga buat kesimpulan. Jadi untuk perhitungannya tadi, yang pertama perubahan angka indeks, itu kita simpulkan seperti tadi, output total mengalami penurunan sebesar 18%, tenaga kerja peningkatan 17%, material penurunan sebesar 6% dan seterusnya. Kesimpulannya sama. Kemudian yang soal kedua yaitu konsep-konsep peningkatan produktivitas pada komponen yang memiliki nilai produktivitas terendah dijelaskan pada tabel 4. Jadi ini itu menggunakan metode postbak ya. Maka kita akan menentukan output inputnya. Jadi kita buat misalnya di perusahaan roti sekali produksi itu dengan input 500 dan menghasilkan outputnya 750. Dengan melihat kondisi awal produktivitas, maka kita akan menghitung produktivitasnya dulu. Jadi outputnya 750 dibagi 500 sama dengan 1,5. Kemudian kondisi produktivitas P meningkat. Nanti di sini ada beberapa keadaan di mana ini produktivitas naik apabila input turun dan output tetap. Misalnya ini inputnya 500, dia diturunkan 200 menjadi 300. Maka di sini 750 dibagi 300 sama dengan 2,5. Jika inputnya turun, outputnya naik. Nah, ini turun, ini naik, maka outputnya menjadi 900, inputnya tetap 300, maka menghasilkan angka 3. Kemudian produktivitas P naik apabila input tetap dan output naik. Misalnya inputnya kita buat tetap, tapi outputnya juga naik. Maka 900 dibagi 500, 1,8. Kemudian yang keempat, produktivitas P apabila input naik, output naik, tetapi jumlah kenaikan output lebih besar daripada kenaikan input. Misalnya produktivitas awal itu 1,5. Untuk alternatif 1, kita dinaikkan keduanya, tapi yang output itu lebih besar nilainya, kenaikannya. Jadi dia akan menghasilkan 1,5. Di sini tidak terjadi kenaikan produktivitas karena 1,5 ini dikurangi produktivitas awal itu hasilnya 0. Dia tidak mengalami kenaikan. Kemudian yang alternatif 2 itu juga sama-sama dinaikkan ya dan menghasilkan 1,4. Tapi ini juga tidak mengalami kenaikan karena 1,4 dikurangi 1,5 itu hasilnya negatif. Kemudian yang alternatif 3 ini sama-sama dinaikkan dan ini hasilnya 2. Sehingga yang alternatif 3 ini mengalami kenaikan karena 2 dikurangi 1,5 sama dengan 0,5. Untuk yang kelima, produktivitas naik apabila input turun dan output turun, tetapi jumlah penurunan input lebih kecil daripada turunnya output. Misalnya inputnya turun, tapi penurunan dari output ini itu lebih besar. Ini kan 150 penurunannya, tapi yang output hanya 50 saja. Sehingga produktivitasnya 700 dibagi 350 sama dengan 2.
Kemudian ini ada rangkuman dari analisis peningkatan produktivitas. Jadi produktivitas awalnya 1,5, jadi ini seluruhan dikurangi 1,5. Dari hasil keadaan-keadaan dari nomor 1 sampai 5 tadi. Ini bisa dilihat bahwa yang terbesar itu pada keadaan nomor 1 dan 2. Untuk yang terkecil ini nomor 4. Jika produktivitas naik, apabila input naik dan output naik, tetapi jumlah kenaikan output lebih besar daripada kenaikan input. Nah, ini analisisnya dari sini kita simpulkan di sini. Baik, terima kasih. Inilah video presentasi singkat dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.